Nah, negara kita kan mau bangkrut, rakyatnya nggak mampu mengganjal perut. Tapi kenapa pemerintah ambisius banget dalam membangun ibu kota negara? Rencana pemindahan ibu kota negara bukan kali ini saja, tetapi telah dimulai dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ibu kota negara atau yang lebih kita kenal dengan IKN Nusantara termasuk dalam proyek strategis prioritas yang ada di dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Pembangunan IKN Nusantara dimaksudkan agar terjadi pemerataan penduduk, ekonomi, dan pembangunan di seluruh Indonesia sehingga negeri ini makin baik. Namun apa urgensi pembangunan ibu kota baru ini? Apakah sepenting itu? Kenapa penting? Pertama, Indonesia menghadapi tantangan masa depan. Dalam visi Indonesia 2045, di mana Indonesia maju, perekonomian Indonesia akan diprediksi masuk ke dalam kelompok 5 besar perekonomian terbesar di dunia. Untuk menghadapi itu, kita membutuhkan transformasi ekonomi yang dibuktikan dengan hilirisasi industri yang memanfaatkan segala sumber daya dari Sabang sampai Merauke. Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata untuk timur Indonesia, sehingga perekonomian tidak lagi berpusat dan berkembang di Pulau Jawa. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak memungkinkan lagi untuk menjadi ibu kota negara karena berbagai persoalan seperti banjir, kemacetan, dan beberapa kali menjadi kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Tunggu. Negara kita kan mau bangkrut. Dari mana uangnya? Siapa bilang negara kita mau bangkrut? Data keuangan APBN per 31 Agustus 2023 menunjukkan justru perekonomian kita sedang surplus senilai 147,2 triliun rupiah atau senilai 0,7% dari PDB. Angka ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan kita senilai 1.821,9 triliun dan total belanja senilai 1.674,7 triliun. Jadi kita masih punya uang. Oke, sekarang coba jelasin detailnya. Sesuai dengan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, pengembangan IKN alokasi tahap 1 dimulai dari tahun 2022 sampai 2024 dengan menghabiskan dana sebesar 75,5 triliun rupiah. Dari total pendanaan ini, maka dirinci tahun 2022 senilai 5,5 triliun rupiah dan dana untuk tahun 2023 sebesar 29,4 triliun rupiah dan di tahun 2024 nanti IKN akan digelontorkan pendanaan sebesar 40,6 triliun. Kita kembali ke tahun 2023 di mana di dalam APBN tahun 2023 ini sebesar 29,4 triliun rupiah sampai dengan 31 Agustus 2023 telah terrealisasi sebesar 6,4 triliun rupiah di mana nilai 6,4 triliun rupiah ini terbagi untuk dana infrastruktur dan non-infrastruktur. Hingga akhir Agustus 2023 ini, dana infrastruktur untuk pengembangan IKN telah terrealisasi sebesar 4,7 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan inti pemerintah pusat, kemudian pengembangan kawasan pemukiman, pembangunan jembatan, bendungan, dan penanganan banjir serta pengendalian banjir das. Sedangkan untuk dana non-infrastruktur telah terrealisasi sebesar 1,6 triliun rupiah. Ini digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan ibu kota negara baru, kemudian kegiatan pemetaan, pemantauan, serta evaluasi dari IKN, kemudian dukungan pengamanan Polri, serta dana untuk operasional otorita IKN. Kalau memang dananya ada, terus kenapa pemerintah masih butuh investasi asing? Untuk pengembangan infrastruktur, pemerintah saat ini tidak lagi mengembangkan utuh dari APBN.
Begitu juga dengan pengembangan IKN Nusantara, di mana pendanaan infrastrukturnya pertama berasal dari pengalokasi APBN, kedua dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, ketiga skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, di mana di sini mewadahi pemberian dana dari bilateral dan lembaga multilateral, memungkinkan terjadinya transfer teknologi sehingga IKN yang hijau dan cerdas bisa terrealisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, skema creative financing dengan pendanaan berupa crowdfunding. Sebagai kesimpulan, pertama, kondisi objektif Jakarta yang tidak lagi memungkinkan menjadi ibu kota negara, maka IKN perlu segera terrealisasi. IKN akan mampu memeratakan penduduk, ekonomi, dan pembangunan di seluruh Indonesia. Kedua, di tengah gejolak ekonomi global yang tidak pasti, kinerja ekonomi kita masih sangat baik dan surplus anggaran mencapai 147,2 triliun rupiah membuktikan bahwa kita punya uang. Ketiga, pendanaan IKN tidak hanya membebankan pada APBN tetapi lebih mengoptimalkan pada skema KPBU. Generasi muda Indonesia, di tengah perlambatan ekonomi global, maka sudah saatnya kita akselerasi percepatan pembangunan kita dengan wujudkan IKN. IKN, kota hijau, modern, dan cerdas untuk masa depan Indonesia yang berkelas.